Udara di dalam ruangan privat restoran itu terasa tipis dan dingin, meskipun pendingin ruangan diatur pada suhu yang nyaman. Dingin itu tidak berasal dari mesin, melainkan dari tatapan mata dan senyum yang terlalu kaku untuk disebut tulus. Alana merasakannya merayap di kulit lengannya, membuatnya ingin menyilangkan tangan di dada, mencari kehangatan yang sia-sia. Di seberangnya, ibunya tersenyum, tetapi senyum itu tidak pernah sampai ke matanya. Di sebelah ibunya, ayahnya berdeham pelan, sebuah kebiasaan gugup yang selalu muncul setiap kali ia merasa perlu menjaga citra. Di samping Alana, Bima, kakaknya, tampak berkilau. Jasnya dijahit sempurna. Jam tangan di pergelangan tangannya menangkap cahaya lampu kristal di atas mereka, dan rambutnya ditata dengan presisi. Di samping Bima, duduklah Marissa, calon istrinya. Marissa adalah gambaran kesempurnaan yang dipoles dengan hati-hati. Gaunnya, perhiasannya, cara ia mengangkat gelas anggurnya, semua berteriak kelas atas. Keluarga Marissa, yang duduk di sisi lain meja panjang itu, adalah cerminan dari putri mereka. Anggun, tenang, dan memancarkan aura superioritas yang tak terucap. Lalu ada David, yang duduk di sisi lain Alana. Tangan David yang besar dan hangat diam-diam menggenggam tangannya di bawah meja. Genggaman itu adalah satu-satunya jangkar Alana di lautan kepura-puraan ini. David mengenakan kemeja linen sederhana berwarna krem dan celana katun. Pakaiannya bersih dan rapi, tetapi tidak bisa bersaing dengan label desainer yang dikenakan semua orang di ruangan itu. Dia tidak berusaha. Itulah yang Alana cintai darinya. David adalah dirinya sendiri, tanpa perlu polesan. Dia tenang, matanya yang teduh mengamati semua orang dengan rasa ingin tahu yang tulus, bukan dengan penilaian. Makan malam ini adalah pertemuan resmi pertama antara kedua keluarga. Seharusnya ini menjadi perayaan, langkah awal menuju penyatuan dua keluarga. Namun bagi Alana, rasanya lebih seperti sebuah inspeksi. Sejak mereka tiba, ia bisa merasakan tatapan keluarga Marissa menyapu David dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan tatapan itu berhenti sedikit lebih lama pada sepatunya yang sederhana dan tangannya yang sedikit kapalan. Tangan seorang pekerja, seorang seniman. Jadi, David, ayah Marissa memulai. Suaranya halus seperti sutra tetapi tajam seperti pisau. Bima bilang Anda ini seorang seniman. Seni seperti apa yang Anda tekuni? Pertanyaan itu terdengar sopan, tetapi nadanya menyiratkan hal lain. Bukan, apa profesimu? Melainkan, apakah pekerjaanmu itu cukup layak untuk berada di meja ini? David tersenyum. Senyumnya tulus dan tidak terpengaruh. Saya bekerja dengan kayu, Pak. Saya membuat perabotan dan beberapa patung ukir. Semuanya buatan tangan. Oh, pengrajin. Timpal Ibu Marissa dengan nada yang seolah-olah baru saja memahami sebuah konsep yang rumit. Pasti menarik sekali. Apakah itu cukup untuk hidup? Alana merasakan genggaman tangannya pada tangan David sedikit mengerat. Cukup untuk hidup. Seolah-olah kehidupan hanya diukur dari saldo rekening bank. Saya hidup dengan baik, Bu. Saya menyukai apa yang saya lakukan, jawab David dengan tenang. Integritas dalam suaranya begitu murni, begitu kontras dengan kepalsuan di sekeliling mereka. Percakapan kemudian beralih ke topik-topik yang lebih aman bagi mereka. Perjalanan bisnis ayah Marissa ke Swiss. Rencana Bima untuk membeli apartemen baru setelah menikah. Gosip tentang keluarga terpandang lain yang baru saja membeli kapal pesiar. Alana dan David menjadi penonton yang hening. Alana tahu keluarganya malu. Ibunya beberapa kali melirik ke arahnya dengan tatapan memohon, seolah berkata, "Kenapa kau membawa orang seperti ini kemari?" Ayahnya menghindari kontak mata sama sekali. Bima terlalu sibuk mengesankan calon mertuanya. Mereka semua menganggap Alana adalah anak yang biasa-biasa saja. Anak perempuan yang bekerja di sebuah perusahaan rintisan yang tidak jelas di luar kota, tinggal di apartemen kecil, dan tidak memiliki ambisi sebesar kakaknya. Mereka tidak pernah bertanya lebih jauh. Mereka tidak pernah peduli. Bagi mereka,
Alana adalah figuran dalam drama agung kehidupan Bima, sang putra mahkota. Dan malam ini, ia telah membawa properti yang salah ke atas panggung. Hidangan utama disajikan. Aroma daging panggang dan saus truffle memenuhi udara. Para pelayan bergerak tanpa suara, mengisi ulang gelas dan mengganti piring. Di tengah denting pelan alat makan perak di atas porselen, Marissa mencondongkan tubuhnya ke arah Ibu Alana. Ia berbisik, tetapi di dalam keheningan yang canggung itu, suaranya terdengar jelas, seperti lonceng kematian. "Tante, saya rasa teman adik ipar saya ini kurang nyaman ya di sini," bisiknya dengan senyum manis yang beracun. "Lihat saja, dia kelihatan bingung. Kasihan. Dia itu bukan siapa-siapa. Suruh saja dia makan bersama para staf di dapur. Mungkin di sana dia akan lebih merasa betah." Waktu seakan berhenti. Denting sendok garpu berhenti. Ayah Marissa mengangkat alis, tampak geli. Ibu Marissa tersenyum tipis, seolah menyetujui. Ayah Alana membeku, wajahnya kaku. Ibunya menatap Marissa dengan mata terbelalak, lalu menunduk menatap piringnya, bibirnya bergetar. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada pembelaan. Tidak ada sepatah kata pun untuk melindungi tamu putrinya. Bima, kakaknya, hanya melirik sekilas ke arah Alana, lalu kembali menatap Marissa dengan senyum gugup, seolah mencoba meredakan situasi dengan tidak melakukan apa-apa. Dalam keheningannya, Bima telah memilih pihak. Sakit yang tajam dan dingin menusuk dada Alana. Ini bukan pertama kalinya ia merasa diabaikan oleh keluarganya. Tetapi ini adalah pertama kalinya mereka membiarkan seseorang yang ia cintai dihina tepat di depan matanya dan tidak melakukan apapun. Mereka lebih takut kehilangan muka di depan calon besan kaya mereka daripada mempertahankan harga diri putri mereka sendiri. Alana menoleh ke arah David. Wajah David tetap tenang, tetapi Alana bisa melihat kilatan luka di matanya yang teduh. Dia tidak marah, dia hanya terluka. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Alana. Dan pada saat itu, sesuatu di dalam diri Alana patah. Tali terakhir yang mengikatnya pada ilusi keluarga yang saling peduli telah putus. Selama bertahun-tahun ia menahan diri. Selama bertahun-tahun ia membiarkan mereka meremehkannya, menganggapnya tidak penting, semua demi menjaga kedamaian yang palsu. Tapi tidak lagi. Tidak jika itu menyangkut David. Alana melepaskan genggaman tangan David. Dengan gerakan yang lambat dan disengaja, ia meletakkan serbet kainnya di atas meja. Lalu, ia tersenyum. Senyumnya tipis, tenang, dan entah bagaimana, lebih dingin daripada udara di ruangan itu. Semua mata tertuju padanya. Ia mengeluarkan ponselnya dari tas kecilnya. Cahaya layar menerangi wajahnya yang tenang. Jari-jarinya bergerak cepat di atas layar, mencari sebuah nama di kontaknya. Ia menekan tombol panggil dan mengangkat ponsel itu ke telinganya. Seluruh meja menahan napas. "Halo, Pak Suryo." Suara Alana terdengar jernih dan mantap, tanpa sedikit pun getaran. Ruangan itu begitu sunyi sehingga semua orang bisa mendengar suara serak seorang pria di ujung telepon. Alana tidak memedulikan mereka. Matanya menatap lurus ke dinding di belakang Bima. "Iya, ini saya. Maaf mengganggu malam-malam," lanjutnya dengan nada sopan yang mengerikan. "Tolong batalkan semua pendanaan untuk pernikahan Bima dan Marissa. Ya, semua 300 juta itu. Anggap saja hangus. Tidak perlu dikembalikan. Anggap saja sebagai donasi untuk perusahaan Anda. Terima kasih atas pengertiannya, Pak Suryo. Selamat malam." Satu kalimat. Satu panggilan telepon. Alana mematikan panggilan itu dan meletakkan ponselnya kembali di atas meja dengan bunyi klik yang pelan. Keheningan yang tadinya canggung kini berubah menjadi keheningan yang memekakan. Wajah Bima yang tadinya berkilau kini membeku, seolah dipahat dari es. Rahangnya ternganga. Matanya menatap Alana dengan tidak percaya. Wajah ibunya berubah pucat pasi, seperti kertas. Warna darah seakan tersedot habis dari kulitnya. Marissa, sang pengantin wanita yang angkuh,
tampak seolah berhenti bernapas. Mulutnya sedikit terbuka. Topeng kesempurnaannya retak dan hancur berkeping-keping. Alana berdiri. Gerakannya anggun dan tidak tergesa-gesa. Ia merapikan gaunnya yang sederhana. "Sepertinya kami kurang cocok di sini," katanya dengan suara yang sama tenangnya. Ia menoleh pada David dan mengulurkan tangannya. "David, ayo kita pergi." David berdiri dan mengambil tangannya tanpa ragu. Ia menatap keluarga Alana sekali lagi, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kekecewaan yang mendalam. Alana berjalan keluar dari ruangan itu, dengan kepala tegak, menarik David bersamanya. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak perlu. Ia bisa merasakan tatapan ngeri dan kehancuran yang ia tinggalkan. Mereka telah menghina orang yang salah. Mereka pikir ia bukan siapa-siapa. Malam ini, mereka baru saja mengetahui betapa mahalnya harga dari kesalahan mereka. Mereka telah kehilangan 300 juta. Tapi Alana tahu, mereka akan kehilangan lebih dari itu. Mereka telah kehilangan segalanya. Pintu kayu mahoni yang berat itu tertutup di belakang Alana dan David, meredam suara langkah kaki mereka yang menjauh di koridor berkarpet tebal. Di dalam ruangan privat itu, keheningan yang ditinggalkan terasa seperti beban fisik yang menekan semua orang ke kursi mereka. Udara terasa berat, penuh dengan kata-kata yang tidak terucapkan dan pertanyaan yang berteriak di dalam benak masing-masing. Mereka semua membeku, terperangkap dalam lukisan kehancuran yang baru saja diciptakan oleh Alana. Marissa adalah yang pertama bergerak. Tangannya yang gemetar meraih gelas anggurnya. Tetapi ia salah perhitungan. Jari-jarinya menabrak gelas itu, menumpahkannya ke taplak meja putih bersih. Noda merah anggur menyebar dengan cepat, seperti darah yang merembes dari luka. Pemandangan itu seolah menyadarkan mereka semua dari kelumpuhan. Apa yang baru saja terjadi?" Suara Marissa bergetar. Nada angkuhnya lenyap, digantikan oleh kepanikan yang nyaris tidak bisa ditahan. Matanya melesat ke arah Bima. "Bima, siapa itu Pak Suryo? Apa maksud adikmu itu? Ini hanya lelucon, kan? Lelucon yang sangat tidak lucu." Bima tidak menjawab. Wajahnya masih pucat seperti mayat. Pak Suryo. Nama itu bergema di kepalanya. Pak Suryo adalah direktur keuangan di perusahaan ayahnya. Orang kepercayaan yang mengelola beberapa investasi pribadi keluarga. Tapi dana pernikahan itu, dana itu bukan dari ayahnya. Dana itu berasal dari Alana. Sebuah hadiah yang ia berikan beberapa bulan lalu, ditransfer langsung ke rekening khusus pernikahan yang dikelola oleh Pak Suryo atas nama Bima. Saat itu Bima hanya menganggapnya sebagai hadiah murah hati dari seorang adik yang beruntung mendapatkan bonus besar di pekerjaannya. Ia tidak pernah bertanya lebih jauh. 300 juta. Lenyap begitu saja. "Bima, jawab aku," pekik Marissa. Suaranya naik 1 oktav. Tepat pada saat itu, ponsel Bima yang tergeletak di meja bergetar hebat. Di layar tertera nama, Wedding Organizer Ibu Diana. Dengan tangan yang terasa kaku, Bima menjawab panggilan itu. "Halo, Pak Bima. Maaf mengganggu malam-malam." Suara Ibu Diana terdengar profesional namun dingin. "Saya hanya ingin mengonfirmasi. Kami baru saja menerima email pembatalan untuk seluruh vendor dari pihak manajemen keuangan Anda. Seluruh pemesanan untuk gedung, catering, dekorasi, dan lain-lain telah dibatalkan efektif segera. Sesuai kontrak, uang muka yang telah dibayarkan sebesar 300 juta rupiah tidak dapat dikembalikan. Kami turut prihatin atas." Bima tidak mendengar sisanya. Ia membiarkan ponselnya jatuh dari genggamannya ke atas meja. Bunyinya cukup keras untuk membuat ibunya tersentak. Kenyataan menghantam mereka semua seperti kereta barang. Ini bukan lelucon. Ini nyata. 300 juta? Ayah Marissa mengulang kata-kata itu. Suaranya rendah dan berbahaya. Topeng keramahannya telah dilepas seluruhnya, memperlihatkan wajah seorang pebisnis kejam yang baru saja melihat investasinya gagal total. "Itu uang keluarga kami yang kalian gunakan untuk uang muka." "Tidak. Tentu saja tidak."
Ayah Alana cepat-cepat menyahut. Suaranya sedikit panik. Itu adalah dana dari pihak kami. Dana yang ternyata bisa ditarik kembali oleh seorang gadis kecil yang labil. Cibir Ibu Marissa. Matanya yang dingin menatap Ibu Alana dengan jijik. Keluarga macam apa kalian ini? Kalian bahkan tidak bisa mengendalikan anak perempuan kalian sendiri. Kami pikir kami akan berbesan dengan keluarga terhormat. Ternyata kami salah besar. Aib itu terasa begitu pekat, begitu memalukan. Ibu Alana hanya bisa menunduk. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ini adalah mimpi terburuknya yang menjadi kenyataan. Dipermalukan di depan keluarga Hartono, keluarga yang status sosialnya selalu ia dambakan. Ini semua salahmu, Bima. Marissa berteriak. Kini benar-benar kehilangan kendali. Ia menunjuk wajah tunangannya dengan jari yang gemetar karena marah. Kalau saja kau punya pendirian. Kalau saja kau bisa mendidik adikmu itu. Kau membiarkannya membawa gelandangan itu ke sini dan sekarang lihat apa yang terjadi. Pernikahan kita hancur. Dia bukan gelandangan, dan dia adikku. Balas Bima, akhirnya menemukan suaranya, meskipun terdengar lemah. Adik yang baru saja membakar 300 juta uangmu. Adik macam apa itu? Pertengkaran mereka yang sengit dan buruk menjadi latar belakang dari keputusan dingin yang diambil oleh keluarga Hartono. Ayah Marissa berdiri, merapikan jasnya seolah membersihkan debu yang tak terlihat. Saya rasa pertemuan ini sudah selesai, katanya dengan nada final. Dan begitu juga dengan semua rencana antara keluarga kita. Anggap saja pertunangan ini batal. Ia bahkan tidak melirik putrinya. Ia hanya memberi isyarat kepada istrinya, dan mereka berdua berjalan keluar dari ruangan itu tanpa menoleh ke belakang. Marissa ditinggalkan sendirian, terisak di kursinya, dipermalukan oleh keluarganya sendiri dan dihancurkan oleh keluarga tunangannya. Perjalanan pulang di dalam mobil mewah terasa seperti perjalanan ke pemakaman. Tidak ada yang berbicara. Bima menyetir dengan tatapan kosong. Tangannya mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Di kursi belakang, ayah dan ibunya duduk berjauhan, dipisahkan oleh jurang kegagalan. Sang ibu terisak pelan. Setiap isakannya adalah tuduhan bagi semua orang di dalam mobil itu, termasuk dirinya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Alana, putrinya yang pendiam. Putrinya yang selalu berada di bayang-bayang Bima. Putrinya yang tidak pernah meminta apa-apa. Bagaimana mungkin ia bisa melakukan hal ini? Dan pertanyaan yang lebih mengerikan. Pertanyaan yang mulai terbentuk di benak mereka semua. Dari mana Alana mendapatkan uang sebanyak itu? Mereka selalu berasumsi. Mereka berasumsi Alana baik-baik saja dengan perannya sebagai anak nomor 2. Mereka berasumsi pekerjaannya hanyalah pekerjaan biasa. Mereka berasumsi hidupnya sederhana karena ia tidak mampu hidup mewah. Asumsi-asumsi itu kini terasa begitu bodoh, begitu naif. Setibanya di rumah mereka yang besar dan sunyi, suasana tidak menjadi lebih baik. Rumah itu, yang biasanya menjadi simbol kesuksesan mereka, malam ini terasa seperti museum kegagalan mereka. Aku akan coba meneleponnya, kata sang ibu dengan suara serak, meraih ponselnya. Ia menekan nomor Alana, nomor yang sudah bertahun-tahun tidak banyak berubah. Setelah beberapa dering, suara operator yang dingin menjawab, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Ibunya mencoba lagi, dan lagi. Hasilnya sama. Kepanikan mulai menjalari dirinya. Alana telah memutus mereka. Sepenuhnya. Dia mematikan teleponnya. Bisiknya dengan putus asa. Ayahnya, yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Biarkan saja dulu. Mungkin dia butuh waktu untuk menenangkan diri. Tapi suaranya tidak terdengar yakin. Bima membanting kunci mobilnya ke atas meja marmer di ruang depan. Menenangkan diri? Ayah, dia baru saja menghancurkan hidupku. Pernikahanku batal. Aku kehilangan 300 juta. Dan aku dipermalukan di depan keluarga Hartono. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tidak ada yang bisa menjawab. Malam itu,
Tidak ada yang bisa tidur. Bima berjalan mondar-mandir di kamarnya yang luas. Pikirannya berpacu. Ia mencoba mengingat kembali percakapannya dengan Alana beberapa bulan lalu saat adiknya itu menawarkan hadiah pernikahan. Alana hanya berkata ia baru saja menyelesaikan sebuah proyek besar di kantor dan ingin berbagi kebahagiaan. Bima menerimanya tanpa banyak bertanya. Terlalu senang dengan uang yang datang tiba-tiba. Ia tidak pernah berpikir untuk bertanya detail proyek seperti apa yang bisa menghasilkan bonus sebesar itu untuk seorang karyawan level menengah. Di kamar utama, ibunya membuka-buka album foto lama. Foto-foto Alana saat kecil, tersenyum dengan gigi yang ompong. Foto Alana saat wisuda sarjana, berdiri sedikit di pinggir sementara semua orang mengerubungi Bima yang lulus 2 tahun sebelumnya. Dalam setiap foto, Alana tampak ada, tetapi juga tidak benar-benar ada. Selalu sedikit di latar belakang. Hatinya terasa sakit. Kapan terakhir kali ia benar-benar berbicara dengan putrinya? Bukan sekadar basa-basi menanyakan kabar, tetapi benar-benar berbicara dari hati ke hati? Ia tidak bisa mengingatnya. Ayahnya duduk di ruang kerjanya, menatap kosong ke layar komputernya. Ia mencoba mencari nama perusahaan tempat Alana bekerja. Nexus Innovations. Sebuah perusahaan teknologi kecil yang menurut informasi di internet sedang berkembang. Tidak ada yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menjelaskan dari mana datangnya uang ratusan juta itu. Misteri tentang putrinya sendiri terasa seperti sebuah jurang yang dalam dan gelap. Mereka telah hidup bertahun-tahun di bawah atap yang sama, tetapi mereka sadar malam ini, mereka sama sekali tidak mengenal siapa Alana sebenarnya. Gema dari kehancuran di restoran tadi malam terus bergaung di rumah mereka yang senyap. Sebuah pengingat konstan akan retakan yang tidak akan pernah bisa mereka perbaiki. Di dalam mobil, keheningan terasa berbeda. Tidak seperti keheningan yang menekan dan dingin di restoran tadi. Keheningan di sini terasa hangat dan aman. Alana bersandar di kursinya, membiarkan kepalanya rileks menempel di sandaran. Matanya terpejam, tetapi pikirannya berpacu. Ia bisa merasakan getaran mesin yang halus di bawahnya dan merasakan embusan pelan pendingin udara di kulitnya. Di sebelahnya, David menyetir dengan tenang. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas tangan Alana yang terkepal di pangkuannya. Jari-jarinya yang kuat dan hangat dengan lembut membuka kepalan tangan Alana, lalu menggenggamnya. Genggaman itu adalah sebuah pesan. Aku di sini. Kamu tidak sendirian. Kita akan melewati ini bersama. Alana membuka matanya dan menatap pemandangan kota yang berlalu di luar jendela. Lampu-lampu gedung pencakar langit berkelip seperti bintang buatan manusia. Kota ini adalah miliknya, dengan cara yang tidak pernah dipahami oleh keluarganya. Disinilah ia membangun dunianya, jauh dari penilaian dan ekspektasi mereka. Kamu mau langsung pulang? Suara David yang dalam dan tenang memecah keheningan. Alana mengangguk. Ya, aku hanya ingin pulang. David tidak membawanya ke apartemen kecil dengan 2 kamar yang diketahui keluarganya. Alamat itu hanyalah sebuah kotak pos. Sebuah fasad yang ia pertahankan selama bertahun-tahun untuk menjaga jarak. David mengarahkan mobil ke sebuah jalan yang lebih tenang di area premium kota, lalu masuk ke dalam sebuah lobi bawah tanah sebuah gedung apartemen mewah yang tampak minimalis dan privat. Lift pribadi membawa mereka langsung ke lantai paling atas, ke sebuah penthouse yang luas. Saat pintu lift terbuka, mereka langsung masuk ke dalam ruang tamu yang lapang. Dindingnya didominasi oleh jendela-jendela besar dari lantai ke langit-langit, menyajikan pemandangan kota yang spektakuler. Perabotannya modern dan elegan, perpaduan antara sofa abu-abu yang nyaman, meja kopi dari kayu solid yang tampak kasar namun indah, salah satu karya pertama David untuknya, dan beberapa karya seni abstrak di dinding. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang pamer. Tempat itu memancarkan ketenangan, kesuksesan yang percaya diri, bukan kekayaan yang berteriak. Ini adalah dunia Alana yang sesungguhnya. Alana meletakkan tasnya dan berjalan ke arah jendela, memandangi kerlip lampu di bawah. David mendekat dan berdiri di belakangnya, meletakkan tangannya dengan lembut di bahunya.
Kamu tidak apa-apa? Tanyanya lagi. Alana menghela napas panjang. Napas yang seolah ia tahan selama bertahun-tahun. Aku tidak tahu. Rasanya aneh. Marah, sedih, tapi juga lega. Lega. Alana berbalik menghadapnya. Ia menatap wajah David yang tulus. Mata yang menatapnya tanpa sedikit pun keraguan. Lega karena semuanya sudah berakhir. Topengnya sudah lepas. Aku tidak perlu berpura-pura lagi. David menyentuh pipinya dengan lembut. Aku tidak peduli apa kata mereka tentangku. Alana. Aku sama sekali tidak peduli. Tapi aku benci melihat mereka menyakitimu seperti itu. Terutama keluargamu sendiri. Air mata yang sedari tadi ditahannya akhirnya menggenang di pelupuk mata Alana. Itulah yang paling menyakitkan, David. Keheningan mereka. Saat Marissa mengatakan hal itu, aku melihat mata ibuku. Aku tahu dia malu. Aku tahu dia tidak setuju. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ayahku, dia hanya diam. Dan Bima, dia memilih tunangannya daripada adiknya sendiri. Seolah-olah aku dan kamu tidak ada harganya sama sekali dibandingkan citra mereka. Ia berhenti sejenak, menelan ludah. Selama ini aku pikir, jika aku tidak merepotkan, jika aku tidak menuntut apa-apa, mereka akan menyayangiku. Aku membangun perusahaanku diam-diam. Aku menamai diriku, AN, sebagai pendiri, inisial namaku, agar tidak ada yang tahu. Aku takut jika mereka tahu aku sukses, mereka akan mencoba mengendalikannya. Atau lebih buruk, mereka akan memanfaatkannya untuk Bima. Sama seperti yang selalu mereka lakukan. Kenangan-kenangan masa lalu membanjirinya. Saat ia memenangkan Olimpiade Sains tingkat nasional di SMA, orang tuanya hanya berkata, "Bagus." Lalu kembali membahas prestasi Bima yang berhasil menjadi kapten tim basket sekolah. Saat ia lulus kuliah dengan predikat cum laude, pestanya dibatalkan karena bertepatan dengan Bima yang diterima kerja di perusahaan multinasional. Seluruh fokus keluarga selalu tertuju pada Bima. Bima adalah matahari, dan Alana hanyalah planet kecil yang mengorbit dalam diam. Aku memulai Nexus Innovations dari garasi teman kuliahku. Kami bekerja siang dan malam, hidup dengan mie instan selama 2 tahun. Saat kami akhirnya mendapatkan investor pertama, aku menggunakan sebagian uangnya untuk menyewa apartemen kecil itu, apartemen yang diketahui keluargaku. Aku ingin mereka berpikir aku baik-baik saja, tapi tidak terlalu baik. Cukup berhasil untuk tidak menjadi beban, tapi tidak cukup berhasil untuk mengancam posisi Bima sebagai anak emas. David mendengarkan dengan sabar. Tangannya tidak pernah lepas dari bahu Alana. Lalu aku bertemu denganmu, lanjut Alana. Suaranya melembut. Di pameran kerajinan tangan itu. Kamu tidak bertanya apa pekerjaanku. Kamu tidak peduli aku datang dengan mobil bekas yang sederhana. Kamu melihatku, benar-benar melihatku. Kamu bertanya tentang mimpiku, tentang apa yang membuatku bahagia. Kamu adalah orang pertama dalam hidupku yang mencintaiku tanpa syarat, tanpa embel-embel status atau pencapaian. David menarik Alana ke dalam pelukannya. Alana membenamkan wajahnya di dada bidang David, menghirup aroma kayu dan serbuk gergaji yang menenangkan, aroma yang selalu melekat pada David. Aroma kerja keras dan kejujuran. Seharusnya aku tidak pernah membawamu ke sana, bisik Alana. Seharusnya aku tahu mereka akan seperti itu. SSH, David menenangkannya, mengelus punggungnya. Kamu hanya berharap mereka bisa melihat apa yang kamu lihat. Kamu berharap mereka bisa melihat kebahagiaanmu. Itu bukan salahmu, Alana. Itu salah mereka karena dibutakan oleh hal-hal yang tidak penting. Mereka berdiri di sana dalam pelukan untuk waktu yang lama. Di luar, kota terus berdengung dengan kehidupannya sendiri. Di dalam penthouse itu, sebuah keputusan telah mengeras di dalam hati Alana. Ia melepaskan pelukannya dan menatap David. Matanya kini jernih dan penuh tekad. Malam ini mengubah segalanya. Aku tidak akan bersembunyi lagi, David. Aku lelah hidup di dalam bayang-bayang.
Aku lelah mengecilkan diriku sendiri agar orang lain merasa nyaman. Ia berjalan ke arah meja bar dan menuang 2 gelas air putih. Ia memberikan satu kepada David. Uang 300 juta itu, katanya sambil menatap air di gelasnya. Bagi mereka, itu adalah segalanya. Fondasi dari pernikahan itu, jaminan status sosial. Bagiku, itu hanyalah angka. Angka yang bisa aku keluarkan tanpa berpikir 2 kali untuk membela harga dirimu. Dan aku akan melakukannya lagi jika harus. David tersenyum tipis. Aku tahu. Tapi aku lebih suka kamu tidak perlu melakukannya lagi. Aku lebih suka kamu bahagia. Aku akan bahagia, kata Alana. Senyum kecil mulai terbentuk di bibirnya. Senyum yang tulus. Kita akan bahagia. Tapi mulai sekarang, kita akan melakukannya dengan caraku. Di dunia kita, bukan di dunia mereka. Keputusan itu terasa seperti beban besar yang terangkat dari pundaknya. Selama ini ia hidup dalam 2 dunia. Dunia palsu yang ia tunjukkan pada keluarganya, dan dunia nyata tempat ia menjadi dirinya sendiri. Malam ini, kedua dunia itu bertabrakan dengan hebat. Dan dari reruntuhan itu, Alana memutuskan untuk hanya membangun kembali satu dunia saja. Dunia yang nyata. Dunia di mana ia tidak perlu meminta maaf atas kesuksesannya. Dan di mana cinta diukur dari ketulusan hati, bukan dari kilau perhiasan. Malam itu, di dunianya yang berbeda, Alana akhirnya merasa benar-benar bebas. Pagi datang membawa cahaya matahari yang kejam. Sinar keemasan menembus jendela-jendela besar di rumah keluarga Alana, menerangi debu-debu tak terlihat yang beterbangan di udara dan menyoroti kemewahan yang kini terasa hampa. Kemarin, semua perabotan mahal dan lukisan cat minyak di dinding adalah simbol status dan keberhasilan. Hari ini, mereka terasa seperti properti panggung dari sebuah pertunjukan yang telah dibatalkan secara memalukan. Keheningan di meja makan terasa lebih berat daripada keheningan di restoran semalam. Tidak ada yang bersuara. Sang kepala keluarga, ayah Alana, hanya menatap koran bisnis di tangannya, tetapi matanya tidak membaca deretan angka dan huruf di sana. Pikirannya berada di tempat lain. Pikirannya berada pada panggilan telepon yang harus ia lakukan nanti kepada beberapa rekan bisnis yang memiliki hubungan dengan keluarga Hartono. Bagaimana ia akan menjelaskannya? Bagaimana ia akan menutupi aib ini? Fondasi bisnisnya sebagian dibangun di atas citra dan koneksi. Dan semalam, Alana telah meledakkan salah satu pilar koneksi terpentingnya. Ibunya duduk di seberangnya, mengaduk-aduk tehnya tanpa minat. Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan ia tidak tidur semalaman. Tangannya terus-menerus meraih ponselnya, membuka daftar kontak, menatap nama, Alana, lalu meletakkan ponselnya kembali dengan ragu. Rasa bersalah, marah, dan bingung berperang di dalam dirinya. Ia marah pada Alana karena telah mempermalukan mereka, tetapi ada sebagian kecil dari dirinya yang tahu bahwa ialah yang telah gagal sebagai seorang ibu. Ia telah membiarkan putrinya merasa tidak terlihat selama bertahun-tahun. Bima tidak ada di meja makan. Ia mengurung diri di kamarnya sejak mereka pulang semalam. Pintu kamarnya tertutup rapat, seolah ia ingin membangun benteng untuk melindungi dirinya dari dunia luar. Tapi dunia luar selalu punya cara untuk menerobos masuk. Ponsel ibu Alana berdering, memecahkan keheningan seperti pecahan kaca. Di layar tertera nama, Jeng Ratna, salah satu teman arisannya, seorang ratu gosip yang terkenal. Dengan enggan, ia menjawab panggilan itu. Halo, Ratna, sapanya, berusaha terdengar ceria. Aduh, halo, Jeng. Maaf ya pagi-pagi menelepon. Suara Ratna terdengar manis, terlalu manis. Itu adalah nada yang ia gunakan saat ia mencium bau berita besar. Aku dengar kabar burung. Katanya acara pernikahan Bima dan Marissa. Ada sedikit masalah ya? Aku harap bukan apa-apa ya. Jeng. Aku ikut berdoa semoga semuanya lancar. Setiap kata adalah tusukan jarum yang dibalut madu. Ibu Alana merasakan wajahnya memanas. Oh, tidak apa-apa, Erate. Hanya, ada sedikit penyesuaian jadwal saja.
Kamu tahu kan, anak muda, jawabnya, berbohong. Oh, syukurlah kalau begitu. Soalnya tadi aku dengar dari sepupunya Marissa, katanya batal total. Tapi ya namanya juga gosip kan, Jeng. Makanya aku langsung telepon kamu untuk konfirmasi. Lega sekali mendengarnya. Ya sudah, salam ya untuk keluarga. Panggilan itu berakhir. Tangan Ibu Alana gemetar saat meletakkan ponselnya. Sudah menyebar. Berita itu sudah menyebar seperti api liar di lingkaran sosial mereka. Mereka akan menjadi bahan pembicaraan selama berbulan-bulan. Di dalam kamarnya, Bima juga tidak bisa lari dari kenyataan. Ponselnya terus bergetar dengan notifikasi dari teman-temannya. Pertanyaan-pertanyaan seperti, "Bro, seriusan batal? Kenapa?" Atau, "Gue turut prihatin ya," membanjiri layarnya. Setiap pesan terasa seperti tamparan. Ia merasa seperti seorang pecundang. Lalu sebuah email masuk. Subjeknya, peninjauan proyek jembatan Ampera. Email itu dari atasannya, seorang pria yang merupakan teman dekat ayah Marissa. Isinya singkat dan dingin. Proyek besar yang telah dijanjikan kepadanya, proyek yang akan melambungkan karirnya, kini ditunda tanpa batas waktu dengan alasan restrukturisasi internal. Bima tahu apa artinya itu. Itu bukan restrukturisasi. Itu adalah hukuman. Pintu karirnya yang cemerlang baru saja dibanting di depan wajahnya. Keputusasaan membuatnya keluar dari kamar. Ia berjalan ke ruang makan dengan wajah kuyu. "Karirku habis," katanya dengan suara datar kepada orang tuanya. "Pak Hartono membalasku. Proyekku dibatalkan." Ayahnya hanya bisa memijat pelipisnya. Ibunya mulai menangis lagi. Kali ini tanpa suara. Retakan di pondasi keluarga mereka semakin dalam, mengancam akan menelan mereka semua. "Kita harus menemukan Alana," kata ibunya di sela isak tangisnya. "Hanya dia yang bisa memperbaiki ini. Kita harus menemuinya. Aku akan pergi ke apartemennya sekarang." Tanpa menunggu persetujuan suami atau putranya, ia meraih kunci mobilnya dan pergi. Ada secercah harapan dalam hatinya. Mungkin jika ia berbicara pada Alana dari hati ke hati, sebagai seorang ibu, Alana akan luluh. Mungkin semua ini hanyalah sebuah ledakan emosi sesaat. Perjalanan ke alamat apartemen Alana yang ia tahu terasa seperti perjalanan ke dunia lain. Gedung apartemen itu sederhana, catnya sedikit kusam di beberapa tempat. Sangat kontras dengan lingkungan mewah tempat tinggalnya. Ia memarkir mobilnya dan masuk ke lobi kecil. Ia bertanya kepada resepsionis, seorang wanita paruh baya yang ramah. "Permisi, Mbak. Saya mau bertemu Alana di unit 502. Saya ibunya." Resepsionis itu mengerutkan kening. "Alana? Unit 502? Oh, maksud ibu Mbak Alana yang dulu ya?" Hati ibu Alana mencelos. "Dulu? Iya, Bu. Mbak Alana sudah pindah dari sini. Sudah lama sekali, mungkin hampir setahun yang lalu. Orangnya baik sekali, selalu ramah. Tapi sudah setahun ini unitnya diisi oleh penyewa baru." Dunia serasa berputar. Setahun? Alana sudah pindah selama setahun dan ia sama sekali tidak tahu? Putrinya sendiri telah pindah rumah dan ia tidak tahu. Selama ini, saat ia menelepon dan Alana berkata ia sedang di rumah, ia membayangkan putrinya berada di gedung sederhana ini. Di mana Alana tinggal selama ini? Kebohongan ini, atau lebih tepatnya, ketiadaan informasi ini, terasa lebih menyakitkan daripada kehilangan uang 300 juta. Ini adalah bukti nyata betapa jauhnya jarak antara dirinya dan putrinya. Ia berjalan kembali ke mobilnya dengan langkah gontai. Harapannya telah hancur. Alana tidak hanya mematikan teleponnya. Ia telah menghapus jejaknya dari kehidupan mereka jauh sebelum insiden di restoran itu. Ia sengaja membangun dinding di antara mereka. Dan semalam, ia hanya meresmikan keberadaan dinding itu. Ia kembali ke rumah dengan perasaan hampa. Saat ia masuk, ia melihat suami dan putranya duduk di ruang keluarga, sama-sama tampak kalah.
Dia tidak ada di sana, katanya dengan suara lirih. Dia sudah pindah. Sejak setahun yang lalu. Bima dan ayahnya menatapnya dengan kaget. Informasi itu adalah paku terakhir di peti mati ilusi mereka tentang keluarga yang utuh. Mereka tidak hanya kehilangan uang dan status. Mereka sadar bahwa mereka telah kehilangan Alana sejak lama. Dan mereka bahkan tidak menyadarinya. Di dalam rumah besar yang dibangun di atas pondasi uang dan citra itu, mereka bertiga akhirnya menyadari betapa miskinnya mereka sebenarnya. Pagi kedua setelah insiden itu terasa sangat berbeda di penthouse Alana. Sinar matahari yang sama, yang di rumah keluarganya terasa menyoroti kegagalan. Di sini terasa hangat dan penuh harapan. Aroma kopi yang baru diseduh menguar dari dapur, berbaur dengan aroma roti panggang. Alana duduk di meja makan di dekat jendela, sementara David meletakkan 2 piring berisi telur orak-arik di atas meja. Pemandangan domestik yang sederhana ini terasa begitu nyata, begitu membumi, sebuah kontras yang tajam dengan drama malam sebelumnya. Mereka makan dalam keheningan yang nyaman untuk beberapa saat, hanya ditemani suara denting pelan garpu di atas piring. Keheningan itu akhirnya dipecah oleh David. Ia menatap Alana. Matanya yang teduh memancarkan kekhawatiran yang tulus. "Bagaimana kamu bisa menanggung semua ini sendirian begitu lama?" Tanyanya pelan. Pertanyaan itu tidak menuntut. Hanya sebuah undangan tulus bagi Alana untuk berbagi beban yang telah ia pikul sendiri. Alana meletakkan garpunya. Ia memandang keluar jendela sejenak, ke arah cakrawala kota yang sibuk. "Karena aku tidak punya pilihan," jawabnya. Atau lebih tepatnya, aku membuat pilihan. Pilihan untuk tidak membiarkan mereka mendefinisikan siapa diriku. Ia mulai bercerita. Kata-katanya mengalir seperti sungai yang bendungannya akhirnya pecah. Ia membawa David kembali ke masa lalu, ke sebuah garasi sempit yang pengap di pinggiran kota, 6 tahun yang lalu. Flashback. Alana yang berusia 23 tahun duduk di depan 3 monitor usang. Matanya merah karena kurang tidur. Ruangan itu berbau campuran aneh antara debu, keringat, dan ozon dari peralatan elektronik yang bekerja terlalu keras. Di sekelilingnya, ada 2 teman kuliahnya, Rian dan Siska. Papan tulis putih di belakang mereka penuh dengan coretan algoritma dan diagram alur yang rumit. Di lantai, kotak-kotak pizza kosong menumpuk. Inilah markas besar, ruang direksi, dan sekaligus ruang server dari Nexus Innovations. Mereka berada di ambang peluncuran versi beta dari perangkat lunak manajemen data yang telah mereka kembangkan selama 18 bulan tanpa henti. Tepat saat itu, server utama mereka mengeluarkan bunyi pop yang pelan, diikuti dengan bau plastik terbakar. Semua layar menjadi hitam. "Tidak, tidak, tidak!" teriak Rian sambil panik membongkar casing komputer. Siska menunduk, membenamkan wajahnya di kedua tangannya. "Habislah kita. Semua data cadangan terakhir ada di sana. Kita mundur 3 minggu." Kepanikan dan keputusasaan menyelimuti ruangan kecil itu. Saat itulah ponsel Alana berdering. Itu adalah ibunya. Alana ragu sejenak, lalu berjalan keluar dari garasi untuk mencari udara. "Halo, Bu," sapanya. Suaranya lelah. "Alana, kamu di mana?" Kok berisik sekali? Suara ibunya terdengar ceria, sama sekali tidak menyadari badai yang sedang melanda dunia putrinya. "Ibu cuma mau kasih kabar gembira. Kakakmu, Bima, baru saja dapat mobil perusahaan baru. Sedan Eropa. Mewah sekali. Ayahmu bangga sekali. Kami akan merayakannya dengan makan malam di restoran favorit ayah. Kamu bisa datangkan." Alana bersandar di dinding garasi yang kasar. Di dalam, teman-temannya sedang berjuang menyelamatkan mimpi mereka. Di telepon, ibunya sedang merayakan sebuah mobil. Sebuah benda. Simbol status yang tidak berarti apa-apa. "Maaf, Bu. Aku sedang banyak pekerjaan. Aku tidak bisa datang," jawab Alana, berusaha menahan getaran dalam suaranya. "Pekerjaan lagi? Alana, kamu harus lebih sering bersosialisasi.
Jangan hanya bekerja terus di perusahaan kecilmu itu. Lihat kakakmu. Dia tahu cara menyeimbangkan hidup. Makanya karirnya bagus. Ya sudah, kalau begitu, jaga diri baik-baik. Panggilan itu berakhir. Alana berdiri di sana, di gang yang remang-remang, merasakan jurang pemisah antara dirinya dan keluarganya semakin lebar hingga mustahil untuk diseberangi. Saat itu, di tengah bau kegagalan teknis dan kekecewaan emosional, ia membuat sebuah sumpah dalam hati. Ia akan berhasil. Ia akan membangun kerajaannya sendiri, bata demi bata, baris kode demi baris kode. Dan ia akan melakukannya sendiri, tanpa bantuan atau validasi dari mereka. Ia akan menjadi arsitek tak terlihat dari nasibnya sendiri. Ia kembali ke dalam garasi. Kita tidak mundur, katanya dengan suara yang baru ditemukan ketegasannya. Kita akan begadang malam ini. Siska, coba pulihkan data dari hard drive sekunder. Rian, kita cari catu daya pengganti. Aku akan menulis ulang beberapa modul yang hilang dari ingatanku. Kita akan meluncurkan aplikasi ini lusa, apapun yang terjadi. Malam itu, mereka berhasil. Dan dari situlah Nexus Innovations benar-benar lahir. Akhir flashback. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk memisahkan kehidupanku. Alana menjelaskan kepada David. Ada Alana, putri biasa saja yang bekerja keras. Lalu ada AN, pendiri Nexus. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa keduanya adalah orang yang sama. Termasuk mentorku. Alana kemudian bercerita tentang Profesor Hartoyo, dosen pembimbingnya di universitas yang pertama kali melihat potensinya. Beliaulah yang memberinya pinjaman awal tanpa bunga sebesar 50 juta rupiah dari uang pensiunnya, hanya dengan berbekal kepercayaan pada prototipe kasar yang ditunjukkan Alana. Uang ini bukan untuk Nexus, kata profesor itu waktu itu. Uang ini untukmu, Alana. Karena orang sepertimu harus diberi kesempatan untuk terbang. Alana telah mengembalikan uang itu 10 kali lipat beberapa tahun kemudian dalam bentuk donasi untuk beasiswa di alma maternya. David mendengarkan semuanya dalam diam. Tangannya menggenggam tangan Alana di atas meja. Kamu adalah wanita terkuat yang pernah aku kenal, katanya setelah Alana selesai bercerita. Alana tersenyum. Aku tidak merasa kuat saat itu. Aku hanya merasa sendirian, sampai aku bertemu denganmu. Tapi lucunya, aku juga menyembunyikan sesuatu darimu pada awalnya. David mengangkat alis. Aku tahu siapa dirimu sejak awal, David, kata Alana pelan. Ia lalu bercerita bagaimana beberapa bulan setelah mereka mulai berkencan, ia menghadiri sebuah acara lelang amal. Salah satu barang yang dilelang adalah sebuah meja konsol dari kayu jati yang diukir dengan indah. Deskripsinya tertulis, karya David Wisesa. Alana tertegun. Wisesa, itu adalah nama keluarga yang sangat dihormati di negeri ini. Keluarga Wisesa adalah dinasti arsitek dan filantropis, dikenal sebagai kalangan uang lama, yang membangun setengah dari gedung-gedung bersejarah di ibu kota. Mereka kaya raya, tetapi dengan cara yang berbeda. Kekayaan mereka ada dalam warisan, reputasi, dan integritas, bukan pamer kemewahan. Suryo Wisesa, kakek David, adalah seorang legenda. Alana ingat pernah membaca profilnya di sebuah majalah arsitektur. Di salah satu foto, sang maestro itu berdiri di depan maket sebuah museum. Di sampingnya berdiri seorang anak laki-laki remaja dengan rambut ikal dan senyum malu-malu. Anak laki-laki itu adalah David. Malam itu setelah lelang, Alana pulang dan tidak bisa tidur. Ia merasa tertipu, tetapi juga penasaran. Kenapa David menyembunyikan ini? Kenapa ia memilih hidup sebagai pengrajin kayu sederhana, jika ia bisa memiliki segalanya? Minggu berikutnya, saat ia mengunjungi bengkel kerja David, ia melihat sebuah foto tua yang dibingkai sederhana di atas meja kerja David. Foto David remaja bersama kakeknya. Foto yang sama dari majalah itu. David tidak mencoba menyembunyikannya. Ia hanya tidak mengumbarnya. Saat Alana akhirnya bertanya, David hanya tersenyum.
Aku tidak mau dikenal sebagai cucu Suryo Wisesa, jelasnya. Aku ingin dikenal sebagai David, si pembuat kursi. Kakekku membangun warisannya dengan beton dan baja. Aku ingin membangun warisanku sendiri, dengan serat kayu dan tanganku sendiri. Nama Wisesa adalah sebuah kehormatan, tapi itu bukan pencapaianku. Saat itulah Alana tahu bahwa ia telah menemukan belahan jiwanya. Seseorang yang juga memahami beban dan kebebasan dari menjadi seorang arsitek tak terlihat bagi hidupnya sendiri. Ironi dari semuanya terasa begitu pahit sekarang. Keluarganya, yang begitu terobsesi dengan status, telah menghina seorang pria yang berasal dari garis keturunan yang jauh lebih terhormat dan kaya daripada keluarga Hartono. Mereka telah menolak emas murni karena mereka terlalu sibuk mencari kuningan yang berkilau. Saat Alana menyelesaikan ceritanya, suasana di antara mereka terasa penuh dengan pemahaman yang dalam. Semua kartu telah terbuka. Tidak ada lagi rahasia. Mereka adalah sebuah tim yang solid, dibangun di atas fondasi kejujuran dan rasa saling menghormati yang tidak pernah dimiliki oleh keluarga Alana. Tiba-tiba, ponsel Alana yang tergeletak di meja bergetar, menampilkan notifikasi email. Ia membukanya. Email itu dari ayahnya. Subjeknya tertulis dengan kaku dan formal, permintaan bantuan mendesak. Alana membaca baris pertama email itu dengan suara pelan. Dengan berat hati, ayah menghubungimu untuk membahas dampak dari insiden kemarin dan mencari solusi terbaik bagi keluarga kita. Ia berhenti membaca dan menatap David. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, hanya kelelahan yang tenang. Mereka tidak menyebutnya penghinaan. Mereka menyebutnya insiden, katanya dengan senyum tipis tanpa humor. David mengangguk pelan. Mereka masih belum mengerti. Belum, kata Alana. Tapi mereka akan belajar. Ia meletakkan ponselnya. Konfrontasi yang sesungguhnya belum terjadi. Pertemuan di restoran itu hanyalah babak pembuka. Kini, saatnya bagi sang arsitek tak terlihat untuk menunjukkan kepada keluarganya cetak biru dari realitas yang baru. Tempat yang Alana pilih untuk bertemu adalah sebuah kafe di lobi sebuah hotel butik yang tenang. Tempat itu cukup terbuka untuk mencegah adu mulut yang memalukan, tetapi cukup sepi dan berkelas untuk memungkinkan percakapan serius. Alana tiba 10 menit lebih awal. Ia memilih meja di sudut dengan sofa bludru berwarna zamrud, memesan segelas air mineral, dan menunggu. Ia mengenakan blus sutra sederhana dan celana panjang katun. Ia tampak tenang, terkendali, seperti seorang CEO yang akan memasuki ruang rapat negosiasi penting. Karena memang itulah yang sedang terjadi. Keluarganya tiba bersamaan. Tampak seperti 3 orang asing yang terpaksa berjalan beriringan. Ayahnya mengenakan kemeja polo yang terlalu kaku. Wajahnya tegang. Ibunya mengenakan syal untuk menutupi lehernya. Matanya bengkak dan merah. Ia terus-menerus melirik ke sekeliling, takut jika ada kenalan yang melihat mereka dalam kondisi seperti ini. Bima berjalan di belakang mereka. Wajahnya muram dan penuh kebencian. Ia mengenakan kaos oblong dan jeans, seolah ingin menunjukkan bahwa ia datang ke pertemuan ini karena terpaksa. Mereka duduk di seberang Alana. Selama beberapa saat, hanya suara denting cangkir dari meja lain yang mengisi keheningan. Seorang pelayan datang, dan mereka memesan minuman dengan canggung. Setelah pelayan itu pergi, ayahnya berdeham, mengambil peran sebagai juru bicara. Alana, ia memulai. Suaranya dipaksakan terdengar bijaksana dan paternal. Ayah tahu kamu pasti masih emosional. Kita semua juga terguncang. Tapi kita ini keluarga. Dan dalam keluarga, kita harus bisa menyelesaikan masalah bersama-sama. Tindakanmu di restoran itu sangat tidak dewasa dan menyebabkan kerusakan yang serius. Ia berhenti, seolah menunggu Alana menunjukkan penyesalan. Alana hanya menatapnya dengan tenang, menunggu. Melihat tidak ada respons, ibunya menyambung, suaranya bergetar menahan tangis. Reputasi kita hancur. Nak. Pernikahan kakakmu batal. Bima bisa kehilangan pekerjaannya. Uang 300 juta itu. Ya Tuhan, Alana,
Apa yang kamu pikirkan? Ibu mohon, perbaiki ini. Tarik kembali pembatalan itu. Kita bisa bicara dengan keluarga Hartono. Kita bisa minta maaf. Minta maaf untuk apa, Bu? Alana memotong dengan lembut. Tetapi pertanyaan itu tajam seperti belati. Ibunya tergagap. Ya, minta maaf atas kekacauan ini. Atas kelakuanmu. Jadi, aku yang harus minta maaf. Alana bertanya lagi, matanya kini beralih menatap Bima, yang masih menunduk menatap meja. Bagaimana menurutmu, Bima? Apa aku yang harus minta maaf? Bima akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya menyala dengan amarah yang terpendam. Tentu saja, kamu yang memulai semua ini. Hidupku berantakan gara-gara kamu. Alana mengangguk pelan, seolah ia sudah menduga jawaban itu. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Suaranya tetap tenang dan terukur, kontras dengan emosi yang bergejolak dari keluarganya. Baik, mari kita bedah insiden ini satu persatu, katanya, menggunakan kata yang dipilih ayahnya. Ayah bicara soal tanggung jawab keluarga. Aku ingin bertanya, di mana tanggung jawab ayah sebagai kepala keluarga saat tamu yang dibawa oleh putri ayah sendiri dihina di meja makan ayah? Wajah ayahnya mengeras. Itu hanya kesalahpahaman. Marissa hanya bercanda. Bercanda. Alana tersenyum tipis. Menyuruh seseorang makan di dapur bersama staf adalah sebuah candaan? Di keluarga ini, sejak kapan merendahkan martabat orang lain dianggap lucu? Ia kemudian menoleh kepada ibunya. Ibu menangis karena reputasi keluarga hancur. Ibu menangis karena malu. Aku mengerti. Tapi aku mau tanya. Apa ibu pernah menangis saat menyadari putrimu sudah pindah apartemen selama setahun dan ibu sama sekali tidak tahu? Apa ibu pernah menangis karena selama ini aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri? Ibunya terdiam. Bibirnya bergetar. Tuduhan itu tepat mengenai sasaran. Air matanya selama ini adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk Alana. Terakhir, Alana menatap Bima. Dan kamu, Bima? Hidupmu berantakan? Mari kita luruskan. Hidup yang kamu kira akan kamu miliki, yang dibangun di atas uang dan koneksi dari keluarga tunanganmu, memang sudah berantakan. Tapi itu bukan hidupmu. Itu adalah sangkar emas yang akan menjebakmu. Aku tidak menghancurkan hidupmu. Aku memberimu kesempatan untuk mulai membangun hidupmu yang sebenarnya. Omong kosong. Sergah Bima. Kamu hanya iri. Iri. Alana tertawa pelan. Tawa yang tidak ceria. Bima, aku bisa membeli perusahaan tempatmu bekerja dan perusahaan ayah Marissa tanpa perlu menguras rekening bankku. Apa yang harus aku irikan darimu? Pernyataan itu jatuh seperti bom di tengah meja. Mereka bertiga menatapnya dengan tidak percaya. Mereka pikir 300 juta itu adalah seluruh tabungannya. Sebuah tindakan nekat yang menghabiskan segalanya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa itu hanyalah puncak dari gunung es. Ini tidak pernah tentang uang, lanjut Alana. Nadanya kembali serius. Kalian bisa mengambil semua uangku. Aku tidak peduli. Ini tentang sesuatu yang kalian sepertinya sudah lupa nilainya. Ini tentang harga diri. Ini tentang rasa hormat. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Kalian bisa menghinaku seumur hidup. Aku sudah kebal. Tapi kalian melewati batas saat kalian membiarkan Marissa menghina David. Kalian menghakiminya dalam 5 menit pertama kalian bertemu dengannya. Kalian menilainya dari kemejanya, dari tangannya, dari pekerjaannya. Kalian tidak tahu apa-apa tentang pria itu. Kalian tidak tahu kebaikannya, integritasnya, atau kesetiaannya. Kalian hanya melihat apa yang ingin kalian lihat. Keheningan yang berat menyelimuti meja itu. Kata-kata Alana menggema, memaksa mereka untuk bercermin. Uang itu tidak akan kembali, kata Alana dengan tegas. Anggap saja itu biaya kursus singkat tentang sopan santun. Tapi, ada satu cara untuk memperbaiki ini.
Bukan memperbaiki masalah keuangan kalian, tapi memperbaiki keretakan di antara kita. Ia menatap mereka satu persatu. Aku tidak butuh permintaan maaf kalian. Tapi David pantas mendapatkannya. Aku mau kalian bertiga datang menemui David secara langsung dan meminta maaf dengan tulus atas penghinaan yang telah kalian biarkan terjadi padanya di hadapan kalian. Tawaran itu mengejutkan mereka. Minta maaf pada pria itu. Desis ayahnya, egonya terluka. Untuk apa? Dia bukan siapa-siapa. Justru itu intinya. Yah, jawab Alana dengan sabar. Kalian harus meminta maaf justru karena kalian menganggapnya bukan siapa-siapa. Kalian harus belajar bahwa setiap orang, tidak peduli profesi atau penampilannya, berhak untuk dihormati. Ibunya menggelengkan kepala dengan bingung. Tapi ini aneh, Nak. Kenapa harus begitu? Nanti kita undang saja dia makan malam lagi di rumah. Ibu akan masak makanan kesukaannya. Ia masih berpikir ini bisa diselesaikan dengan gestur, bukan dengan kerendahan hati. Minta maaf. Bima meledak. Tidak bisa lagi menahan diri. Setelah semua yang dia dan kamu lakukan padaku, seharusnya dia yang minta maaf padaku. Alana bersandar kembali ke sofa. Ekspresinya menunjukkan kekecewaan yang dalam, tetapi tidak terkejut. Ia sudah menduga ini. Dinding kesombongan mereka terlalu tebal untuk ditembus oleh logika atau perasaan. Aku sudah menduga ini, katanya dengan suara lelah. Kalian tidak datang ke sini untuk rekonsiliasi. Kalian datang untuk meminta bailout. Kalian tidak melihat ada yang salah dengan tindakan kalian. Kalian hanya tidak suka dengan konsekuensinya. Ia berdiri, meletakkan beberapa lembar uang ratusan ribu di atas meja untuk membayar pesanannya dan pesanan keluarganya. Tawaranku tetap berlaku. Pikirkan baik-baik apa yang lebih berharga, ego kalian yang rapuh, atau satu-satunya kesempatan yang tersisa untuk memulai kembali hubungan kita sebagai sebuah keluarga. Ia menatap mereka untuk terakhir kalinya. Ayahnya yang kaku karena harga diri, ibunya yang tenggelam dalam kebingungan, dan kakaknya yang buta oleh amarah. Hubungi aku jika kalian sudah punya jawabannya. Dengan itu, Alana berbalik dan berjalan keluar dari kafe itu, meninggalkan mereka bertiga yang membeku. Konfrontasi itu telah terjadi, tetapi tidak ada yang terselesaikan. Alana telah memberikan mereka sebuah kunci, sebuah jalan keluar dari labirin masalah yang mereka ciptakan sendiri. Tapi sekarang, terserah pada mereka. Apakah mereka punya kerendahan hati untuk menggunakan kunci itu, atau memilih untuk tetap terkurung di dalamnya? Beberapa hari berlalu dalam keheningan yang menyesakkan di rumah keluarga Bima. Waktu seolah berjalan lambat. Setiap detiknya diisi dengan penyesalan yang tidak terucap dan keputusasaan yang semakin nyata. Tidak ada lagi teriakan atau pertengkaran. Energi mereka telah habis, digantikan oleh kelesuan yang suram. Ayah Bima menghabiskan hari-harinya di telepon. Suaranya yang biasanya penuh wibawa kini terdengar memohon saat ia mencoba memperbaiki kerusakan pada jaringan bisnisnya. Ibu Bima tidak lagi berani menyentuh ponselnya. Takut akan rentetan pesan dari teman-teman sosialitanya yang penuh dengan simpati palsu. Dan Bima, ia hanya ada di sana. Fisiknya ada di rumah itu, tetapi pikirannya melayang, terjebak dalam putaran ulang malam yang menentukan itu. Tawaran Alana, atau lebih tepatnya, ultimatumnya, tergantung di udara seperti awan badai. Minta maaf pada David. 3 kata sederhana yang terasa mustahil untuk diucapkan. Bagi ayahnya, itu adalah pukulan telak bagi egonya. Bagi ibunya, itu adalah sebuah prosedur aneh yang tidak ia pahami. Dan bagi Bima, itu adalah sebuah pengakuan bahwa ia telah salah secara fundamental. Sebuah pengakuan yang belum siap ia berikan. Mereka terjebak, terlalu sombong untuk mundur, tetapi terlalu hancur untuk maju. Lalu, pada suatu sore yang mendung, bom pertama meledak. Bom itu tidak datang dalam bentuk teriakan atau panggilan telepon, melainkan dalam bentuk tautan berita yang dikirimkan oleh seorang rekan bisnis kepada ayah Bima, disertai pesan singkat. Selamat, Pak.
Tidak kusangka putri Bapak adalah sosok hebat di balik Nexus. Luar biasa. Dengan tangan sedikit gemetar, ayah Bima membuka tautan itu. Judul artikel dari portal berita bisnis paling terkemuka di negara itu terpampang di layar laptopnya. Mengungkap sosok AN. Alana Putri Nareswari, arsitek jenius di balik valuasi 20 triliun rupiah Nexus Innovations. Di bawah judul itu, terpampang foto Alana. Foto yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di foto itu, Alana tidak mengenakan gaun sederhana atau kaos biasa. Ia mengenakan setelan blazer berwarna biru tua, rambutnya ditata rapi, dan matanya menatap lurus ke kamera dengan kepercayaan diri yang tenang dan tajam. Ia tampak seperti seorang ratu di kerajaannya sendiri. Ayah Bima membaca artikel itu dengan napas tertahan. Kata-kata dan angka melompat dari layar. Masing-masing terasa seperti pukulan. Pendiri anonim. Membangun dari nol. Inovator disruptif. Diakuisisi oleh raksasa teknologi global dalam kesepakatan bernilai miliaran dolar. Kekayaan pribadi diperkirakan menembus 9 digit dalam dolar Amerika. Valuasi 20 triliun rupiah. Dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Pria itu memanggil istri dan putranya dengan suara serak. Mereka bertiga berkumpul di depan layar laptop, membaca artikel yang sama dalam keheningan yang total. Ibunya menutup mulut dengan tangannya. Matanya terbelalak tak percaya. Bima merasakan seluruh udara tersedot keluar dari paru-parunya. Putri yang mereka anggap biasa saja. Adik yang ia anggap hanya beruntung mendapat bonus. Wanita yang mereka biarkan dihina di depan umum. Ternyata adalah seorang titan. Seorang raksasa industri teknologi. Uang 300 juta yang menjadi sumber kehancuran mereka. Bagi Alana, mungkin tidak lebih dari uang untuk membeli kopi. Rasa malu yang mereka rasakan begitu luar biasa hingga terasa menyakitkan secara fisik. Mereka bukan hanya salah. Mereka bodoh. Mereka buta. Selama bertahun-tahun, sebuah tambang berlian ada di tengah-tengah mereka, dan yang mereka lakukan hanyalah mengeluh bahwa batu itu mengotori taman mereka. Semua rasa superioritas mereka, semua kebanggaan mereka pada Bima dan koneksi keluarga Hartono, kini tampak seperti lelucon yang menyedihkan. Mereka telah memuja-muja sebuah bukit kecil, sementara gunung berapi yang megah berdiri diam di belakang mereka, tak terlihat. Namun, semesta tampaknya belum selesai mempermainkan mereka. Saat keluarga Bima masih terhuyung-huyung dari wahyu tentang Alana, bom kedua meledak, dan kali ini ledakannya berpusat tepat pada Marissa dan keluarganya. Di dunianya sendiri, Marissa sedang melakukan misi pengendalian kerusakan. Ia menyebarkan cerita versinya sendiri kepada teman-temannya, bahwa Bima dan keluarganya ternyata tidak selevel dengan mereka, dan adiknya yang aneh membawa pacar yang tidak pantas yang membuat keributan. Ia mati-matian berusaha melukiskan David sebagai seorang gelandangan tak berkelas untuk membenarkan penghinaannya. Untuk mendukung ceritanya, ia bahkan membayar seseorang untuk mencari tahu latar belakang David, berharap menemukan catatan kriminal atau hutang yang bisa ia gunakan sebagai senjata. Informasi yang ia dapatkan beberapa hari kemudian membuatnya bingung. Nama, David Wisesa. Profesi, seniman kayu. Tidak ada catatan kriminal. Tidak ada hutang. Tapi nama, Wisesa, itu terasa familiar. Namun, sebelum ia sempat menggali lebih dalam, sebuah majalah gaya hidup mewah, majalah yang sama yang selalu ia baca untuk melihat dan dilihat, merilis edisi terbarunya secara online. Sampulnya menampilkan beberapa wajah muda dari keluarga-keluarga paling terpandang di negara itu. Judulnya, Warisan Baru, Para Pewaris yang Memilih Jalan Sunyi. Dan di salah satu halaman utama, di antara seorang pewaris perusahaan pelayaran yang memilih menjadi aktivis lingkungan dan seorang putri konglomerat media yang menjadi koki, ada sebuah profil sepanjang 4 halaman. Judulnya, David Wisesa, Memahat Takdir di Luar Bayang-Bayang Beton. Foto utamanya menampilkan David di bengkel kerjanya yang luas dan artistik. Cahaya matahari sore menerobos jendela besar, menyinari David yang sedang tersenyum sambil mengamplas sepotong kayu besar. Ia tampak damai, kuat, dan otentik.
Artikel itu memujinya sebagai salah satu seniman kontemporer paling menjanjikan, yang karyanya dikoleksi oleh kolektor dari New York hingga Tokyo. Lalu datang paragraf yang menghancurkan dunia Marissa. Meskipun ia lebih suka dikenal karena karyanya, banyak yang tidak tahu bahwa David adalah satu-satunya cucu dan pewaris utama dari mendiang maestro arsitektur, Suryo Wisesa. Keluarga Wisesa, yang dikenal karena integritas dan filantropi mereka selama beberapa generasi, diperkirakan memiliki kekayaan warisan yang melampaui banyak konglomerat baru. Namun, David memilih untuk menempuh jalannya sendiri, membuktikan bahwa nama besar bukanlah satu-satunya cara untuk meninggalkan jejak di dunia. Marissa membaca paragraf itu berulang kali. Wisesa. Suryo Wisesa. Tentu saja. Nama yang identik dengan kelas, kehormatan, dan kekayaan yang tak terhingga. Pria yang ia suruh makan di dapur. Pria yang ia sebut, bukan siapa-siapa. Ternyata adalah seorang Wisesa. Ponselnya mulai berdering tanpa henti. Panggilan dari teman-temannya. Kali ini nada mereka bukan simpati palsu, melainkan kekagetan yang nyaris tidak bisa disembunyikan dan, Marissa tahu, ejekan. Marissa! Ya Tuhan! Aku baru lihat majalahnya. Pria yang waktu itu David Wisesa? Kamu serius? Sayang, kamu pasti merasa sangat canggung sekarang. Siapa sangka, kan? Setiap panggilan adalah siksaan. Dalam semalam, ia berubah dari seorang sosialita yang dikagumi menjadi bahan tertawaan terbesar di lingkarannya. Ia tidak hanya menghina seseorang, ia telah menunjukkan kebodohannya yang luar biasa. Keluarga Hartono, yang selalu membanggakan kemampuan mereka untuk membaca orang dan status, telah melakukan kesalahan sosial yang fatal. Mereka telah salah mengira seorang pangeran sebagai pengemis. Di rumahnya, Bima juga melihat artikel tentang David. Seseorang mengirimkannya ke grup percakapan teman-temannya, disertai dengan emoji tertawa. Bima membuka tautan itu dan merasakan perutnya mual. Foto David yang tersenyum dari layar seolah mengejeknya. Jadi inilah pria yang ia biarkan dihina oleh tunangannya. Seorang pria yang membangun namanya sendiri meskipun berasal dari keluarga terpandang. Seorang pria yang memiliki segalanya tetapi memilih kesederhanaan. Semua yang Bima dambakan, status, kekayaan, kehormatan, sudah dimiliki David sejak lahir. Namun pria itu tidak memedulikannya. Sebaliknya, Bima, yang tidak memiliki apa-apa selain kesombongan kosong, telah bertingkah seolah-olah ia adalah raja dunia. Wahyu ganda ini, tentang Alana dan tentang David, tidak hanya meretakkan pondasi keluarga mereka, itu menghancurkannya hingga menjadi debu. Semua yang mereka yakini tentang nilai, status, dan bahkan tentang anggota keluarga mereka sendiri, ternyata salah. Bima menatap pantulan dirinya di layar laptop yang gelap. Ia melihat wajah seorang pria yang lemah, sombong, dan buta. Ia telah kehilangan tunangannya, karirnya, uangnya, dan harga dirinya. Tapi yang terpenting, ia sadar bahwa ia telah gagal total sebagai seorang kakak. Dan rasa malu dari kesadaran itu adalah beban terberat dari semuanya. Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Ia berbaring di tempat tidurnya yang mahal, di dalam kamarnya yang luas, tetapi ia merasa tercekik. Bayangan dua artikel berita itu terus berkelebat di benaknya seperti lampu sorot yang menelanjangi semua kelemahannya. Alana, sang raksasa teknologi. David, sang pewaris yang rendah hati. Dan dirinya sendiri, Bima, sang pecundang yang sombong. Ia memutar ulang kejadian di restoran itu untuk ke-100 kalinya. Tapi sekarang, ia melihatnya dengan mata yang baru. Ia melihat kesopanan David saat menjawab pertanyaan-pertanyaan sinis. Ia melihat ketenangan Alana yang menahan luka. Ia melihat wajah angkuh Marissa yang kini tampak begitu bodoh. Dan yang terburuk, ia melihat dirinya sendiri, diam, tersenyum canggung, menjadi kaki tangan dalam penghinaan adiknya sendiri demi menyenangkan seorang wanita yang ternyata tidak pernah benar-benar mencintainya. Cinta? Bima tertawa getir dalam hati. Apakah ia pernah mencintai Marissa?
Atau ia hanya mencintai apa yang diwakili oleh Marissa? Pintu masuk ke lingkaran sosial yang lebih tinggi, persetujuan dari orang tuanya, citra pasangan yang sempurna. Marissa adalah sebuah trofi, dan ia rela mengorbankan adiknya sendiri demi memoles trofi itu. Ia teringat masa kecilnya. Teringat saat Alana, yang 3 tahun lebih muda, dengan sabar mengajarinya aljabar di malam hari karena ia kesulitan dengan pekerjaan rumahnya. Teringat saat Alana memecahkan celengannya untuk meminjamkan uang agar ia bisa membeli stik bisbol baru, dan ia lupa mengembalikannya. Teringat saat Alana selalu datang ke setiap pertandingan basketnya, duduk sendirian di tribun, sementara ia terlalu sibuk merayakan kemenangan bersama teman-temannya untuk sekadar menyapanya. Alana selalu ada di sana, di latar belakang, mendukungnya dalam diam. Dan bagaimana ia membalasnya? Dengan keheningan, dengan pengabaian, dengan membiarkannya dihina. Rasa bersalah menggerogotinya dari dalam, lebih menyakitkan daripada kehilangan uang atau pekerjaan. Ini adalah rasa sakit yang menusuk jiwa. Ia merasa kotor, merasa tidak berharga. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nama Marissa muncul di layar. Sejak berita tentang David meledak, ini adalah pertama kalinya Marissa menghubunginya. Dengan enggan, Bima menjawab. Bima. Suara Marissa terdengar tajam dan panik. Sama sekali tidak ada penyesalan. Ini semua salahmu. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku siapa pacar adikmu itu? Kenapa kamu membiarkanku membuat kesalahan itu? Kamu membuatku terlihat seperti orang bodoh di depan semua orang. Bima mendengarkan semburan tuduhan itu. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada refleksi diri. Hanya menyalahkan. Marissa tidak menyesali perbuatannya. Ia hanya menyesal karena targetnya ternyata orang penting. Dan pada saat itu, sesuatu di dalam diri Bima putus. Kabut kebingungan dan penyangkalan yang menyelimutinya selama ini akhirnya terangkat. Ia melihat Marissa apa adanya. Seorang wanita dangkal yang hanya peduli pada citra. Ia melihat orang tuanya apa adanya. Orang-orang yang terobsesi pada status hingga melupakan cinta. Dan ia melihat dirinya sendiri apa adanya. Produk gagal dari sistem nilai yang salah itu. Kamu tahu, Marissa? Bima berkata dengan suara yang anehnya tenang. Kamu benar. Ini salahku. Tapi bukan karena aku tidak memberitahumu siapa David. Ini salahku karena aku pernah berpikir wanita sepertimu pantas untukku. Kita selesai. Ia menutup telepon sebelum Marissa sempat menjawab. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bima merasa telah membuat keputusannya sendiri. Bukan keputusan yang didasarkan pada apa yang akan dipikirkan orang lain, tetapi keputusan yang didasarkan pada apa yang ia yakini benar. Rasanya menakutkan, tetapi juga membebaskan. Ia bangkit dari tempat tidur. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ini bukan lagi tentang memperbaiki reputasi atau mendapatkan kembali uangnya. Ini tentang memperbaiki jiwanya. Tanpa memberitahu orang tuanya, ia mandi, berganti pakaian, dan mengambil kunci mobilnya. Ia tidak tahu di mana Alana tinggal. Ia tidak punya nomor teleponnya. Tapi ia tahu nama perusahaannya. Nexus Innovations. Ia akan pergi ke sana besok pagi. Tapi malam ini, ia perlu melakukan sesuatu terlebih dahulu. Ia membuka laptopnya dan mulai mengetik. Sebuah email untuk Alana. Ia tidak tahu apakah Alana akan membacanya. Ia tidak tahu apakah Alana akan membalasnya. Tapi ia harus menuliskannya. Ia menulis selama berjam-jam, menghapus dan mengetik ulang. Ia tidak membuat alasan atau pembenaran. Ia hanya mencurahkan semuanya. Ia mengakui kesombongannya, kelemahannya, dan rasa malunya yang mendalam. Ia menceritakan bagaimana ia selalu iri pada kecerdasan Alana yang diam-diam, dan bagaimana ia menutupi rasa irinya itu dengan meremehkannya. Ia meminta maaf. Bukan hanya untuk malam itu, tetapi untuk seumur hidupnya yang telah gagal menjadi seorang kakak. Setelah mengirim email itu, Bima merasa sedikit lebih ringan. Ia tahu ini tidak akan menyelesaikan apa-apa.
Sebuah email tidak bisa menghapus luka bertahun-tahun. Tapi itu adalah sebuah awal. Sebuah langkah pertama di jalan penebusan yang panjang dan sulit. Keesokan paginya, ia mengendarai mobilnya ke alamat kantor Nexus Innovations, sebuah gedung pencakar langit modern yang berkilauan di pusat distrik bisnis. Ia merasa kecil dan tidak pada tempatnya saat masuk ke lobi yang megah. "Saya Bima Nareswari. Saya ingin bertemu dengan Alana Putri," katanya kepada resepsionis. Resepsionis itu menatapnya dengan sopan. "Apakah Anda punya janji, Pak?" "Tidak," jawab Bima, menelan ludahnya. "Tolong sampaikan saja padanya. Kakaknya ada di sini." Ia menunggu di sofa lobi selama hampir 1 jam. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Beberapa kali ia tergoda untuk pergi, untuk lari dari rasa malu ini. Tapi ia bertahan. Ini adalah bagian dari hukumannya. Akhirnya, seorang wanita muda yang tampak profesional menghampirinya. "Pak Bima, Ibu Alana bersedia bertemu dengan Anda. Silakan ikuti saya." Ia dibawa ke sebuah lift, lalu menyusuri koridor yang sibuk dengan karyawan-karyawan muda yang tampak cerdas dan bersemangat. Akhirnya, mereka tiba di sebuah pintu kayu besar. Asisten itu membukakan pintu dan mempersilakannya masuk. Ruangan itu adalah kantor sudut yang luas dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Alana berdiri di dekat jendela, membelakanginya. Saat ia berbalik, Bima melihat ekspresi wajah adiknya yang tenang dan sulit ditebak. Tidak ada kemarahan, tetapi juga tidak ada kehangatan. "Aku sudah baca emailmu," kata Alana. Suaranya datar. Bima mengambil napas dalam-dalam. Bersembunyi di balik kata-kata di email itu tidak cukup. Ia harus mengatakannya secara langsung. "Aku di sini untuk minta maaf, Alana," katanya. Suaranya sedikit bergetar. "Bukan hanya soal makan malam itu. Aku minta maaf karena semuanya. Karena aku bukan kakak yang baik untukmu. Aku pengecut. Dan aku egois. Dan aku sangat menyesal. Aku salah." Alana menatapnya lama. Matanya menyelidik, mencari ketulusan di balik kata-kata itu. "Kenapa kamu baru datang sekarang, Bima?" tanyanya. Pertanyaan yang sama yang Bima tahu akan datang. "Kenapa setelah semua berita itu keluar? Apakah kamu datang karena aku ternyata kaya? Atau karena kamu benar-benar menyesal?" Ini adalah momen penentuan. Bima bisa saja berbohong, mencoba menyelamatkan sedikit harga dirinya yang tersisa. Tapi ia lelah berbohong, terutama pada dirinya sendiri. "Jujur?" katanya, menatap mata adiknya. "Aku tidak tahu. Mungkin pada awalnya aku kaget karena berita itu. Berita itu meruntuhkan semua yang aku yakini. Tapi semakin aku memikirkannya, semakin aku sadar kalau masalahnya bukan pada uang atau statusmu. Masalahnya ada padaku. Berita itu hanya membantuku untuk melihat betapa rusaknya diriku selama ini. Aku datang sekarang karena aku tidak ingin menjadi orang seperti itu lagi. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Dan aku tahu, aku harus memulainya dengan meminta maaf padamu." Kejujurannya yang brutal tergantung di udara. Alana terus menatapnya dalam diam. Bima tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin Alana akan mengusirnya. Mungkin ia akan menertawakannya. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa telah melakukan hal yang benar, apapun hasilnya. Ia telah membuat pilihannya. Pilihan untuk berhenti menjadi produk dari keluarganya, dan mulai menjadi arsitek bagi dirinya sendiri. Keheningan di dalam kantor Alana terasa padat, hampir bisa disentuh. Kata-kata pengakuan Bima yang jujur dan brutal menggantung di antara mereka, telanjang dan tanpa pertahanan. Alana tidak langsung merespons. Ia berjalan menjauh dari jendela, mendekati mejanya yang besar dan rapi, namun ia tidak duduk. Ia hanya berdiri di sana, mengamati kakaknya seolah-olah ia melihatnya untuk pertama kali. Ia melihat seorang pria yang hancur. Bukan hanya karena kehilangan status atau uang, tetapi hancur di tingkat yang lebih fundamental.
Kesombongan yang selama ini menjadi baju zirahnya telah dilucuti, memperlihatkan sosok yang rapuh dan bingung di dalamnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat Bima sang putra mahkota yang menyebalkan. Ia melihat Bima, kakaknya, seorang manusia yang tersesat. "Aku percaya padamu," kata Alana akhirnya. Suaranya pelan namun jelas, memecah keheningan. "Aku percaya bahwa kamu datang ke sini karena kamu tulus." Bima mengangkat kepalanya, matanya menunjukkan secercah harapan yang nyaris tidak berani ia rasakan. "Tapi," lanjut Alana, dan kata itu terasa berat, "penyesalanmu tidak ada artinya jika hanya berhenti di kata-kata. Permintaan maafmu padaku, aku terima. Tapi bukan aku satu-satunya yang kamu sakiti malam itu. Bima, kamu tidak hanya diam saat aku direndahkan. Kamu diam saat tamu yang kubawa, pria yang kucintai, dihina di depanmu. Keheninganmu adalah persetujuan. Kamu menjadi bagian dari penghinaan itu." Bima menunduk lagi. Rasa malu kembali membakar wajahnya. "Aku tahu." "Maka dari itu," kata Alana, "jika kamu benar-benar ingin memulai kembali, jika kamu benar-benar ingin membuktikan bahwa kamu telah berubah, ada satu hal lagi yang harus kamu lakukan. Dan ini tidak bisa dinegosiasikan." Alana mengambil ponselnya dan menekan beberapa nomor. Ia berbicara sebentar dengan suara rendah, lalu menutup telepon. "David sedang dalam perjalanan ke sini. Dia akan tiba dalam 30 menit. Aku mau kamu meminta maaf padanya. Langsung. Tatap muka. Katakan padanya apa yang baru saja kamu katakan padaku. Akui kesalahanmu padanya." Permintaan itu terasa seperti pukulan di ulu hati Bima. Menghadapi adiknya sendiri sudah cukup sulit. Tapi menghadapi David, pria yang ia pandang rendah, pria yang kini ia tahu jauh lebih unggul darinya dalam segala hal yang penting, itu adalah puncak dari penghinaan diri. Egonya yang tersisa menjerit memberontak. Tapi kemudian ia menatap mata Alana. Mata yang jernih dan tak tergoyahkan. Ia sadar ini adalah ujiannya. Ini adalah harga yang harus ia bayar. Sebuah permintaan maaf kepada Alana bisa saja hanya kata-kata untuk menenangkan adiknya yang kaya raya. Tapi sebuah permintaan maaf kepada David, kepada korban yang sesungguhnya dari kesombongannya, akan menjadi bukti nyata dari perubahan hatinya. "Baik," kata Bima dengan suara serak. "Aku akan melakukannya." 30 menit berikutnya adalah penyiksaan terlama dalam hidup Bima. Ia duduk di salah satu kursi di depan meja Alana, sementara Alana bekerja dalam diam di komputernya. Ia tidak mencoba berbasa-basi. Ia membiarkan Bima bergulat sendirian dengan pikirannya. Bima bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Tangannya berkeringat. Bagaimana ia harus memulainya? Apa yang harus ia katakan? Pintu kantor terbuka, dan David masuk. Ia mengenakan kemeja flanel sederhana dan jeans. Rambutnya sedikit berantakan. Ia tampak seperti baru saja meninggalkan bengkel kerjanya. Ia tersenyum pada Alana. Lalu matanya beralih pada Bima. Senyumnya sedikit memudar, digantikan oleh ekspresi terkejut yang sopan. "David," kata Alana sambil berdiri. "Terima kasih sudah datang. Bima ingin mengatakan sesuatu padamu." Alana berjalan ke sisi lain ruangan, memberikan mereka ruang, tetapi tetap berada di sana sebagai saksi. David menatap Bima, menunggu. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya rasa ingin tahu yang tenang. Sikapnya yang tidak menghakimi ini entah bagaimana membuat Bima merasa lebih buruk. Dengan lutut yang terasa lemas, Bima berdiri. Ia memaksa dirinya untuk menatap mata David. "David," ia memulai. Suaranya bergetar. Aku ingin meminta maaf. Aku tidak punya alasan. Apa yang terjadi di restoran malam itu? Aku ikut bertanggung jawab. Aku membiarkanmu dihina di depanku. Aku diam karena aku pengecut dan aku hanya memikirkan diriku sendiri. Aku salah menilaimu. Aku salah dalam segala hal. Aku benar-benar minta maaf." Kata-kata itu keluar dengan susah payah.
Setiap suku katanya terasa seperti batu yang ia paksa keluar dari tenggorokannya. Setelah selesai, ia hanya bisa menunduk, tidak sanggup menahan tatapan David lebih lama lagi. Ia menunggu cemoohan, atau mungkin khotbah yang dingin. Sebaliknya, ia mendengar suara langkah kaki. Sepasang sepatu bot kerja berhenti di depannya. Lalu, sebuah tangan yang besar dan hangat menepuk bahunya dengan kuat. "Aku hargai itu, Bima," kata David. Suaranya tulus dan tanpa kepura-puraan. "Dibutuhkan keberanian besar untuk mengakui kesalahan. Aku terima permintaan maafmu." Bima mengangkat kepalanya dengan kaget. "Begitu saja?" David tersenyum tipis. "Aku tidak pernah marah padamu. Aku kecewa, ya, terutama untuk Alana. Tapi aku tidak punya waktu untuk menyimpan dendam. Hidup ini terlalu singkat." Ia melirik ke arah Alana. Tatapannya melembut. "Yang penting bagiku hanyalah wanita ini. Selama ia bahagia, dan selama orang-orang di sekitarnya memperlakukannya dengan hormat, aku tidak punya masalah dengan siapapun." Keramahan dan kebesaran hati David adalah pukulan terakhir bagi sisa-sisa kesombongan Bima. Pria ini, yang memiliki setiap alasan untuk membencinya, justru memberinya pengampunan dengan begitu mudah. Rasa hormat yang tulus, bukan karena status atau kekayaan, tetapi karena karakter, mulai tumbuh di hati Bima untuk David. Langkah pertama yang sulit itu ternyata membuka pintu air. Malam itu, setelah pulang dari kantor Alana, Bima menghadapi kedua orang tuanya. Ia menceritakan semuanya. Pertemuannya dengan Alana, pengakuannya, dan permintaan maafnya kepada David. "Ibu dan ayah juga harus minta maaf," kata Bima dengan ketegasan yang baru. "Bukan padaku. Bukan hanya pada Alana. Tapi juga pada David. Kita semua salah. Dan jika kita ingin ada harapan untuk memperbaiki keluarga ini, kita harus memulainya dari sana. Dari mengakui kesalahan kita." Melihat perubahan pada putra kebanggaan mereka, melihat ketulusan dan rasa malu di matanya, akhirnya meruntuhkan dinding pertahanan terakhir orang tua mereka. Sang ibu pecah dalam tangis yang sesungguhnya, bukan tangis karena malu pada tetangga, tetapi tangis penyesalan karena telah gagal sebagai orang tua. Sang ayah, untuk pertama kalinya, tampak tua dan lelah. Egonya yang keras akhirnya retak. Beberapa hari kemudian, Alana menerima telepon dari ibunya. Suara di seberang telepon terdengar ragu dan penuh penyesalan. "Alana, nak, bisakah kita bicara? Kami ingin minta maaf." Makan malam penebusan itu diadakan seminggu kemudian. Bukan di restoran mewah, tetapi di penthouse Alana. Suasananya canggung. Orang tua Bima tampak kerdil dan tidak pada tempatnya di tengah kemewahan yang tenang itu. Bima lebih banyak diam, membiarkan orang tuanya yang berbicara. 1 tahun berlalu. Waktu tidak menyembuhkan semua luka, tetapi ia memberikan ruang untuk pertumbuhan. Seperti tanah yang dibajak setelah panen yang gagal, keluarga Nareswari perlahan-lahan mulai menumbuhkan sesuatu yang baru dari tanah mereka yang tandus. Perubahan terbesar terlihat pada Bima. Atas sarannya sendiri, ia mengundurkan diri dari pekerjaannya yang prestisius. Ia sadar ia mendapatkan posisi itu bukan murni karena kemampuannya, tetapi karena nama besar ayahnya dan koneksi keluarga Hartono. Ia ingin memulai dari nol. Dengan bantuan jaringan Alana yang bekerja secara diam-diam di belakang layar, Bima mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan logistik yang sedang berkembang. Posisinya adalah staf junior di bagian operasional. Gajinya hanya sepertiga dari gaji lamanya. Ia harus bekerja shift, terkadang hingga larut malam di gudang yang panas. Pada awalnya, itu adalah neraka. Teman-teman lamanya menertawakannya. Orang tuanya khawatir dalam diam. Tetapi Bima bertahan. Ia belajar tentang kerja keras yang sesungguhnya, bukan hanya duduk di ruang rapat ber-AC. Ia belajar untuk menghormati rekan-rekannya, para supir truk dan pekerja gudang, orang-orang yang dulu tidak akan pernah ia lirik. Perlahan tapi pasti, ia mendapatkan rasa hormat mereka, dan yang lebih penting, ia mulai menghormati dirinya sendiri.
Ia bahkan mulai berkencan dengan salah satu rekan kerjanya di bagian administrasi. Seorang wanita ceria dan apa adanya yang menertawakan leluconnya yang payah dan tidak peduli pada merek mobil yang ia kendarai. Orang tuanya juga berubah. Kejatuhan sosial mereka memaksa mereka untuk melihat ke dalam. Mereka menjual rumah besar mereka yang perawatannya terlalu mahal dan pindah ke rumah yang lebih kecil dan nyaman di pinggiran kota. Awalnya terasa seperti sebuah kekalahan, tetapi lambat laun mereka menemukan kedamaian di sana. Ibunya mulai berkebun, menemukan kebahagiaan dalam menumbuhkan bunga mawar, bukan dalam memenangkan persaingan sosial. Ayahnya pensiun dini dan mulai menghabiskan waktunya mengajar di sebuah universitas lokal, berbagi pengalamannya dengan generasi muda. Mereka masih canggung saat berbicara dengan Alana, tetapi komunikasi mereka menjadi lebih tulus. Kadang-kadang ibunya akan mengirim foto mawar yang sedang mekar. Kadang-kadang ayahnya akan mengirim tautan artikel yang menurutnya menarik. Pesan-pesan kecil itu adalah jembatan rapuh yang mereka bangun di atas jurang yang pernah memisahkan mereka. Dan akhirnya, tibalah hari pernikahan Alana dan David. Pernikahan itu adalah cerminan sempurna dari mereka berdua. Tidak ada pesta megah di Hotel Bintang 5. Tidak ada ribuan tamu atau liputan media. Acara itu diadakan di sebuah galeri seni kontemporer di tengah kota, sebuah ruang luas dengan dinding putih bersih dan langit-langit tinggi, yang saat itu sedang memamerkan instalasi seni dari kayu dan logam, sebuah kolaborasi antara David dan beberapa seniman lainnya. Para tamu hanya berjumlah 50 orang. Teman-teman dekat, mentor Alana Profesor Hartoyo yang kini duduk di kursi roda sambil tersenyum bangga, beberapa kolektor seni teman David, dan tentu saja, keluarga mereka. Alana tampak menakjubkan dalam gaun sederhana berwarna gading yang mengalir lembut, tanpa perhiasan yang berlebihan. David menunggunya di depan sebuah instalasi seni yang menyerupai pohon logam, mengenakan setelan linen berwarna terang. Ia tampak santai dan bahagia. Keluarganya hadir. Ayah dan ibunya duduk di barisan depan. Tampak sedikit gugup tetapi dengan senyum tulus di wajah mereka. Bima berdiri di antara para tamu, di samping pacar barunya. Ia mengenakan kemeja batik sederhana, dan ia tampak lebih bahagia dan lebih ringan daripada yang pernah Alana lihat seumur hidupnya. Saat upacara berlangsung, Alana merasakan keharuan yang mendalam. Ini adalah hasil dari pertempurannya. Kemenangannya bukanlah kekayaan atau balas dendam, tetapi momen ini. Momen di mana ia bisa menikah dengan pria yang ia cintai, dikelilingi oleh keluarga yang telah belajar untuk benar-benar melihatnya. Setelah upacara selesai, saat para tamu sedang menikmati hidangan dan mengobrol, Bima menghampiri Alana. "Selamat, Dek," katanya, suaranya tulus. "Terima kasih sudah datang, Mas," jawab Alana. Mereka berdiri dalam diam sejenak, mengamati keriaan di sekitar mereka. "Aku ingin berterima kasih," kata Bima pelan. Matanya menatap lurus ke depan. "Bukan untuk pekerjaan atau bantuanmu. Aku ingin berterima kasih karena kamu sudah menghancurkan hidupku setahun yang lalu." Alana menatapnya. Bingung. Bima tersenyum tipis. "Hidupku yang dulu itu bukan hidup. Itu adalah sebuah pertunjukan. Aku sibuk memainkan peran sebagai anak yang sukses sampai aku lupa siapa diriku sebenarnya. Kamu membakar panggung itu hingga rata dengan tanah. Itu menyakitkan, tapi itu juga membebaskanku. Terima kasih sudah menarik garis batas itu. Terima kasih sudah membangunkanku." Alana merasakan matanya berkaca-kaca.